ketemu lagi di podcast Ide Garasi. Nah, kali ini bintang tamunya Kang Masak. Kang Masak. Kang Masak, tapi Kang Masaknya beda nih. Iya kan? Konsultan juga, Kang bikin buku juga. Ya. Kita kenalin Mas Setio Widiarto. Gue baca. Gue baru tahu nama panjangnya. Iya, dulu kan sebelum ya, iya. sebelum Rocky. Iya. Terkenal dengan Theo ya kan? Ini nggak apa-apa nih. Gak apa-apa juga kan. Iya. Sebelum Lokin gue taunya Theo Immanuel. Iya, betul. Gimana kabarnya, Sep? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Sibuk rada batuk. Sibuk rada batuk. Baru gue mau nanya kesibukan. Kesibukannya sekarang selain promo buku apa? Masih kerja di salah satu perusahaan F&B. Bekerja di F&B masih bantu-bantuin teman buka-buka warung gitu. Buka-buka warung restoran. Sama ngurusin kucing di rumah. Berapa ekor? Berapa ya? 12 atau 13 ya? Banyak ya? Ya. Dari Kebiri. Udah di Kebiri ya. Kebiri. Semuanya udah Kebiri. Jadi nggak ini ya? Iya, gitu. Nggak beranak-beranak lagi. Sama kitchen takeover paling beberapa lately berapa? Nah, mungkin pada nggak ngerti kitchen takeover itu apa? Oke, kitchen takeover tuh sebenarnya kayak apa ya? Gue datang ke hotel atau restoran, menu yang ada di situ shutdown pakai menu gue. Oke. Gitu. Renovasi apa? Revisi yang baru ya, inovasi. Bukan ke inovasi sebenarnya, jadi kayak hotel ataupun resto itu tutup for 2 days itu kan buat event sebenarnya. Nah, pakai menu gua. Oh gitu. Gitu ya. Iya. Gila. Seru sih kalau di rumah masak tuh. Udah lama sih. Yoi. Nggak Terakhir kapan ya? 2016. Oh, my God. Masih di Bali. Awal di ya tahun pertama di Bali betul. Jadi sekarang udah di Jakarta stay. Betul. For good. For good. For good dong. Stay ya. Iya, nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana lagi. Kenapa jadi chef? Apa itu cita-cita emang dari kecil atau apa? Apa ya? Kepleset juga enggak, nyemplung juga enggak. Karena dulu cita-cita dari keluarga besar itu tuh kepengen entah itu anak, entah itu cucu, kepengen ada yang jadi insinyur. Iya. Oke deh, masuk SMA. Anak IPA cuy, wih gaya ya. IPA. Wih, gaya anak IPA. Terus nyobain kalau dulu tuh UMPTN ya, ambil kedokteran gigi sama tadi itu si pengen jadi arsitek ya. Tapi ternyata dua-duanya fail, bos. Teknik berarti ya? Iya, dua-duanya fail. Ada memutuskan untuk apa sih yang next 5 years itu bisa dapat kerjaan lah, ya kan? Oh, mikirnya 5 tahun ke depannya. Betul. Akhirnya coba-coba masuk perhotelan. Masuk perhotelan. Iya. Ya udah. Nggak tahu apa sih, cluenya nggak tahu. Oh, di hotel ngapain sih nanti gawenya ya kan? Ya udah ikutin flow aja. Tapi emang apa setelah nggak lulus gitu emang ya udahlah itu aja atau Iya. emang ada pilihan lain nggak ada? Enggak ada. Itu aja. Gitu, Cuman memang dari kecil sudah seneng dilibatin sama ibu ya. Jadi dari kelas 3 atau 4 SD nggak usah tuh dulu pertama kali bikin rujak, bikin telur ceplok semur kayak gitu-gitu loh. Dulu nggak bentuknya nggak. Iya, pokoknya gitu. yang penting bisa ngikutin ibu aja. Iya. Kupas-kupas bawang kayak gitu-gitu sih dia. Oh iya, berarti udah dari kecil udah kelihatan. Hobinya bakal ngembangin di balik ini nih, kitchen nih gitu ya. Tapi kan memang basicnya sama kan sebenarnya, arsitek teknik sama di dapur kan juga sama kan, menciptakan sesuatu kan. Iya, benar. Did something. Berkaryanya lewat makanan. Minyak Iya, dan lain-lain, benar. Dan tato ini menutupi apa? Scars gua. Iya. Ini kalau mau dibedah tuh banyak banget. Percikan minyak, kena oven, kayak gitu-gitu dia. Oh iya. Gue pikir emang chef itu bertato karena emang style ya gitu. Sama koreng, ya, bekas cacar. Gila. Aduh. Nah, perjalanan kan setelah kuliah, terus jadi chef. Apa emang magang di mana dulu? Biasanya ada training dulu. Training dulu. Dulu pertama kali training di salah satu hotel bintang 4
ngomongnya apa ya, international change lah, dari change dari Prancis. Gua nggak mau sebut namanya, iya boleh. Jadi bahaya. Di Prancis ya. Gitu training terus ya udah nyemplung. Setelah dari itu nyemplung. Ada lika-liku yang itu juga ya. Lika-liku pasti ada ya kan. Perjalanan untuk sampai jadi chef gitu. Ya junior itu kan dulu pokoknya intinya lu belajar aja duit dulu, belajar cari duit, tapi jangan ini apa, jangan fokusnya jangan ke duit. Iya. Kalau kata orang tua zaman dulu tuh, lu gawe dulu, ntar kalau udah posisi dapat pasti duit yang ikut ya. Iya. Gitu. Ngalir. Duit yang ngalir ikut. Iya. Jadi fokus aja dulu, belajar sana Tapi kemari. di situ di dunia chef tuh ada senioritas juga ya. Kalau kita ngomongin senioritas pasti ada di semua lini, bidang ya, semua iya, bidang ada. Jadi karena dulu masuk kan juga apa sih namanya, hierarkinya kan jelas ya. Dari yang paling istilahnya junior, paling junior banget, gue jelasin aja ya. Iya. Struktur dapur tuh paling bawah tuh setiap organisasi beda-beda ya. Cook helper tuh paling bawah. Kalau lebih sadis lagi di atasnya ada komi 3, komi 2, komi 1. Habis dari komi 1 bisa aja 3 ini dijadiin komi chef aja. Komi chef. Nah nanti di atasnya ada demi chef de partie. Boleh dibilang junior supervisor. Oke. Nanti di atasnya ada chef de partie. Itu supervisor atau kepala chef de partie, kepala bagian lah. Jadi yang bertugas di dapur tuh banyak ya. Terus nanti ada junior sous chef. Itu udah managerial level maksudnya, udah. Habis itu sous chef. Terus habis itu bisa dibilang chef de cuisine. Setiap organisasi berbeda. Yeah. Terus nanti ada executive sous chef. Baru executive chef. Tugasnya beda-beda. Kalau sudah kalau dari chef de partie ke bawah, chef de partie lah kita ngomongnya bisa ngomong persentase tuh beda-beda juga setiap organisasi. Sekitar 50-50 lah, 50 ke manajerial, 50-nya ke operasional. Kalau yang di bawah-bawahnya lebih persentasenya lebih, semakin kita ke bawah, semakin operasional lebih gede. Yang masak? Yang masak ya yang di bawah. Yang bawah. Kalau semakin ke atas, semakin kerucut kan, lebih banyak di managerial level. Ada juga nggak sih mereka yang loncat tiba-tiba ke ini? Ada, jadi makanya kalau misalkan memang mau ngejar karir, kita misalkan kerja di satu hotel pertama ya, posisi let's say chef de partie gitu. Chef de partie itu dengan posisi yang di atasnya itu nggak terlalu jauh beda job desk-nya. Iya. Makanya kadang-kadang ada orang yang, aduh gue nggak berani deh pegang posisi itu, gue CDP aja, ya udah akan terus-terusan kayak gitu. Kalau bang berani langsung terjun, gue berani kok orang posisi itu sama kok kerjanya sama gue, gitu istilahnya kan. Yakin lah, coba aja dulu tes 3 bulan, kalau enggak, gue posisi ini lagi. Gitu. Kita berani jual diri lah istilahnya kan, pede aja. Harus pede ya? Harus lah pede. Terus ngadepin tekanan juga nggak waktu awal-awal? Pasti kalau dulu tuh tekanannya karena memang long hours ya, kalau kerja di dapur kan long hours, terus zaman masih junior batu, ya udah lu ngupas udang aja, kupas bawang aja. Kalau sekarang kan enak ya, bawang tuh udah dari pasar udah dikupasin, enak ya, gitu sih. Dulu nggak gitu. Dulu mah nggak gitu amat, terus punya target, harus selesai sekian kayak gitu sih. Once target belum terpenuhi ya, it's gonna be long hours gitu. Berarti nggak ada momen yang spesifik bikin lo bisa nyemplung jadi chef gitu? Sebenarnya kalau dibilang momen spesifik nggak ada juga sih. Nggak ada ya? Iya. Emang karena kuliah terus ngikutin alurnya. Ada terinspirasi makanan kah bikin lo bisa makin, ya gue harus jadi chef yang ini nih, yang sukses nih gitu? Sebenarnya dulu nggak pernah kepikiran ke situ, Dil. Karena gue cuma berpikir bahwa I have to live my life itu kan. Pada saat itu gue menghidupin diri gue sendiri, terus gue punya mimpi. Ntar gue pasti orang punya mimpi, pengen punya keluarga gitu kan, punya hidupin keluarga. But lately karena sudah nyemplung jadi tukang masak, terus jadi kayak punya kewajiban nih. Gue orang Indonesia gitu, ya kan. Masa sih dari zaman dulu gue belajarnya, kalau di zaman dulu tuh yang sering diajarin tuh basic French. Masakan French ya kan, memang basicnya kan dunia kuliner kan. Prancis ya. Prancis ya kan.
Nah lately makanan Indonesia tuh menjadi sebuah kesenangan nih. Iya. Ketemu chef-chef Indonesia yang hebat, you name it ya kan, kayak Chef Index, Chef Degan, terus teman-teman chef yang memang mempunyai karakter di dirinya masing-masing. Mereka membawa masakan Indonesia lebih lagi gitu ya. Itu jadi inspirasi buat gue ya. Jadi punya gue harus sampai di sini. Gue harus punya pandangan yang sama dengan mereka soal makanan Indonesia gitu. Apa yang membedakan lo dengan chef-chef itu? Mereka kalau let's say ngomongin senior ya, mereka adalah guru-guru gua. Mereka adalah guru-guru dan semua yang ada, misalkan kayak gua di rumah nih misalkan ya, Mbak tuh masak enak. Itu kadang-kadang itu gua jadiin guru. Karena gua, Mbak kok masaknya enak? Masak apa ya? Terus misalnya kayak tukang gado-gado gitu dulu, gue bikin gado-gado bisa, cuman ini gado-gadonya enak, kenapa ya gitu? Itu jadiin guru. Jadi semua orang yang ada di sekitar gue yang memang punya positive vibe buat mempengaruhi masakan ya, itu jadi guru buat gue. Gitu. Berarti nggak ada ininya ya? Lo mau belajar dari betul, semuanya mana aja. Ya? Boleh nggak diceritain setelah lo ikut di Prancis ya? Ini makanan apa? Indonesian Food Promo ya kalau salah ya. Ya. Waktu itu tuh awalnya sih 2000 berapa sih ya, lupa gue. Masih pegang salah satu program masak di TV ya. Jurinya tuh Chef Degan kalau salah waktu itu. Ya, ngomong aja deh, Master Chef Indonesia. Nah itu beliau bilang, "Teh, lu mau nggak ke Jerman?" "Wah mau bos," bilang kan. "Apaan nih?" bilang, "Indonesian Food Promo," cus bilang. Karena dulu waktu masih di Batam pun sempat jadi penggembira lah, tim belakang layar untuk Indonesian Food Promo juga di Singapura waktu itu. Nah itu tuh nyenengin sebenarnya karena satu sisi kita ketemu sama orang baru nih, otomatis kalau ketemu orang baru kan rezeki ya buat kita ya, benar kan? Terus ketemu chef-chef yang di luar sana, kita berbagi ilmu, ngobrol, tukar pikiran soal makanan, soal kebudayaan dan makanan kita masing-masing. Udah, tapi nggak ada duitnya loh, nggak apa-apa, bilang gue nggak nyari duit, gue nyari pengalaman sama nyari temen, berangkat. Emang berani apa sih? Berani beresiko buat belajar. Iya, berangkat, kita berangkat. Kayak gitu. Iya, berangkat 3 minggu. Terus itu berangkat pertama, terus tahun keduanya berangkat lagi. Terus tahun ketiganya 2017 tuh kali ini beda Teh. Kita ke Paris. Oh, siapa nggak mau ke Paris ya? Nah, itu di waktu itu masih di Bali, kita disebut sebagai 5 Indonesian Grand Chef. Ya kan? Gue pernah dengar. Jadi di bawah pimpinannya Chef Degan. Iya. Ada 5. Ya, betul. Wah, itu kece sih. Parah banget. Udah keliling dunia ya? Alhamdulillah. Karena di balik dapur itu. Betul. Kang masak. Kang masak keliling dunia ini Denny gitu. Terus kan sempat di TV juga, karirnya sampai ke TV juga kan? Ya betul. Ya, jadi produser food lah. Food producer ya. Food producer itu apa sih? Jadi sebenarnya kalau ngomongin pada saat itu kita flashback ke belakang, food producer di salah satu program masak di Indonesia ya, itu kayak banyak sih, bisa dibilang otaknya, bisa dibilang bridging antara juri dengan tim kayak gitu-gitu. Jadi tetap dia masih sekitar masak-memasak. Iya, emang dunianya. Iya, memang masak-memasak. Terus kita nyiapin bahan-bahan yang akan dimasak sama peserta, bikin challenge kayak gitu-gitu. Terus ya banyak banget. Galak juga kayak juri. Enggak, gua gak pernah galak. Karena kalau gua galak, gua bisa gila. Iya, itu lu tahu sendiri kalau kerja di TV kan udah long hours. Iya. Berantem sama kru dan kawan-kawan biasa lah itu. Apa sih signature masakan dari seorang Chef Theo? Belakangan ini lagi bikin masakan apa ya? Dari dulu sebenarnya kalau ngomongin signature
di 2 buku itu di ini. Iya. Iya. Iya betul. Karena Promosi. Di situ ada makanan kesukaan gue tuh sebenarnya dari zaman itu kayak pecel ayam, pecel lele, lodeh, terus rujak-rujakan. Rujak itu adalah salah satu makanan yang pertama kali gue bikin pada saat gue kecil, pada waktu gue kecil. Iya. Ya. Cuman gula Jawa, asam Jawa, cabe, garam. Mau pakai terasi boleh, mau nggak mau. Udah ulek. Dan itu termasuk jadi ini ya? Iya, ada di buku gua. Terus ngambil namanya anak kecil ya, rame-rame nyolong punya Pak Lurah ya kan. pluk jambulan segala macam ya kan, kenakalan anak kecil zaman dulu itu. Itu yang dijadiin rujak. Ada di situ. Hasil rujaknya dari Pak Lurah ya. Gitulah. Dunia apa yang bedain dunia F&B nih? Dunia F&B waktu lo mulai karir sama yang sekarang. F&B itu shiftingnya cepet banget ya. Dari zaman gue pertama kali muncul tuh paling ya orang, karena belum banyak yang masuk ya, belum banyak yang nyemplung ke dunia, aware sama dunia F&B, bisnis kayak gitu. Terus kebudayaan juga mempengaruhi, terus sosial media juga mempengaruhi. Jadi pada zaman dulu ya udah kalau dibilang monoton juga nggak juga monoton, karena kalau di dunia industri F&B itu pasti akan ada perubahan menu per berapa bulan tergantung dengan manajemen ya kan. Ada yang 6 bulan sekali diganti, ada yang setahun sekali diganti, it depends. Kalau sekarang seiring berjalannya waktu, terus sosial media kenceng, orang udah aware, anak muda zaman sekarang, generasi zaman sekarang tuh pinter-pinter ya kan. Sekolah masak udah di mana-mana, kursus di mana-mana, udah kayak jamur. Nggak kayak dulu ya. Iya, dulu tuh sekolah masak tuh kayaknya buset dah. Apaan lu? Sekolah masak kan lu bisa ngidupin apa gitu ya kan? Laki lagi. Iya, laki lagi kan. Lu ntar jangan-jangan ngondek gitu ya kan. Waduh, bahaya. Padahal nggak begitu ya. ya. Sekarang udah banyak sekolah masak di luar negeri, kursus masak. Gender juga nggak jadi masalah, ya udah. Semakin berkembang itu. Iya, benar. Chef yang ini kebanyakan orang chef sekarang kan nggak cuma jadi chef, nggak cuma jadi konsultan, karena dia buka restoran juga. Iya, betul. Gitu. Kenapa banyak banget sekarang terjun ke bisnis? Akan ada tiba saatnya orang itu balik lagi, kalau udah semakin tua kan mikirnya kan lebih lagi daripada gua kerja di hotel atau di restoran yang dalam tanda kutip memperkaya satu pihak. Kenapa gue dengan ini pemikiran gue ya, terserah nanti beda-beda kan pemikiran. Kenapa gue nggak bikin usaha sendiri sih? Nah, kadang-kadang Bill ya, kita tuh takut karena sudah berada di comfort zone selama berpuluh-puluh tahun nih, kerja baik sama orang. Once kita mau turun, padahal kita udah punya bekal ya, udah punya bekal udah keluar negeri, udah banyak duit, udah misalkan ya, mau nyemplung tuh agak, nanti gimana ya? Marketnya nerima nggak ya masakan gue ya, terus konsep makanan gue sama resto gue compare to nowadays ya, anak zaman sekarang masuk nggak kayak gitu, terus harganya masuk nggak kayak gitu dia yang bikin ketakutan. Tapi once teman-teman yang udah nyemplung gitu, ya mereka akan belajar dari kegagalan kayak gitu sih. Cuman kan mental juga. Udah di dapur mentalnya harus kencang, begitu menyemplung ke dunia nyata kita punya restoran, mental baik, mental pagi. Sikut-sikut aja guys. Belum nanti sebelah tetangga ini lagi punya usaha juga sama, iri dia pakai dukun lagi. Jampi-jampinya. Jampi. Ada tips nggak sih? Saya kan banyak nih zaman sekarang tuh banyak banget anak-anak muda atau MKM yang buka F&B kecil-kecil gitu, biar bisa besar. Ada tips nggak? Sebenarnya kalau tips sih enggak, cuman yang kudu di maintain adalah konsistensi. Rasa. Semua lini bidang usaha tuh konsistensi. Rasa, konsistensi, terus kreativitas. Kalau menurut gua ya, restoran sudah lebih dari 4 tahun kayak udah aman ya. Ya kan, kalau 1-2 tahun tuh tutup ya kayaknya sayang tuh, karena kan konsistensinya kudu dijaga.
Iya, konsisten. Dan harus disiplin. Iya, benar sih. Terus tapi sosial media sama ya. aja ya di bidang manapun sama. Sama aja konsistensi dah. Ya, apalagi kalau di makanan masalah rasa itu penting betul. Biasanya kan banyak tuh yang udah franchise ke sana rasanya beda. Iya, betul banget. Kenapa itu, Chef? Biasanya apa ya? Mungkin dari R&D atau mungkin terlalu banyak outlet yang dibuka misalkan ya. Iya. Jadi kalau dari outlet yang dibuka terlalu banyak tidak sebanding dengan dapurnya, dapur sentralnya gitu. Karena mungkin kalau misalkan orang bikin 2 restoran dengan dapur sentral, bagus nih. Once buka lagi, ini nggak digedein, dapur sentral nggak digedein, itu mempengaruhi loh. Iya. Semakin banyak kan volume semakin banyak nih. Masaknya juga butuh tempat yang banyak dan kayak gitu-gitu biasa tuh mengaruh sih. Apa tangan pengaruh juga? Tangan ngaruh lah pasti. Ngaruh banget. Berarti kan kalau buka ini beda tangan beda. Betul. Iya. Tapi biasanya kalau misalkan memang sudah ada central kitchen, biasanya manajemen itu kalau sudah tahu dia akan ekspansi gede, dia akan gedein dapurnya ini karena pasti akan impact-nya kan pasti akan ke outlet nih untuk dalam tanda kutip yang tadi gue bilang si konsistensi itu. Iya. Balik lagi ke konsistensi tuh. Betul. Kalau UMKM-nya bisa buka cabang kemana-mana, nih rasanya harus dijaga. Makanya sih kalau banyak chef ataupun orang yang buka usaha apapun, nggak mau terlalu greedy ya. Iya. Ya udah deh, gue cuma punya 2 enough. Di situ cukup lah buat gue untuk generate revenue-nya karena gue nggak terlalu mementingkan revenue. Tapi udah cukup, is enough. Tapi rasanya ya, rasa ataupun produk yang ditawarin tuh masih termaintain ya. Benar. Insya Allah asik ya. Insya Allah, amin. Insya Allah. Amin. Enggak. Mau buka ya? Aduh, kecil-kecilan aja deh. Amin. Warung Tegal, ya. Amin. Kalau di TV kita lihat kan kayak apa acara-acara itu chefnya galak gitu. Apa sebegitu tekanannya di balik kitchen? Kitchen itu panas ya? Iya. Tergantung juga sih kalau AC sama fresh air-nya bagus ya. Iya. Nggak panas-panas banget. Tapi memang di dapur itu kayak militer sih dia. Iya. Kayak militer persis. Jadi kayak memang kita tuh diburu-buru dengan produk, diburu-buru dengan kayak misalkan let's say gue datang ke restoran ya. Kan nggak cuma gue doang yang dikasih makan. Di situ ada 150 seating kapasitas yang mana datangnya berbeda-beda, timing datangnya berbeda-beda, dan pengen dimasakin sama orang-orang dapur di restoran itu ya. Pasti akan beda-beda dong. Nah di situ dah waktu, rasa, terus kayak ketepatan plating sama nggak dengan yang di buku menu kayak gitu. Itulah yang bikin tekanan pressure-nya gitu kan. Ini makanan harus keluar berapa menit gitu. Ya? Jadi makanya yang namanya hierarki itu benar-benar berjalan banget di dapur. Tugas lu masak nasi goreng ataupun masak nasi dan segala itu udah rapi gitu. Iya. Ada waktunya? Iya, pasti ada. Setiap walaupun itu misalnya chef baru dikasih waktu juga. Iya, biasanya dia harus beradaptasi secepat mungkin dengan kondisi restoran ataupun hotel tersebut supaya bisa tetap bonding kan sama tim kan. Once tim goyah satu orang aja, misalnya satu orang aja sakit gitu ya. Satu orang sakit, si tim ini bagaimanapun juga harus menjalankan rutinitas dapur tuh ya harus sama. Iya, benar. Chefnya yang tukang masak, chef utamanya ya, eksekutif chefnya libur. Kalau sebagai seorang chef yang bagus adalah lu libur, lu ada nggak ada, itu produk sama. Ketika dengan tamu yang sama. Ketika eksekutif chef itu ada. Iya. Jadi misalnya gue jadi eksekutif chef. Pada saat gue libur atau cuti, itu operational kitchen tidak bermasalah. Ada dan nggak ada, produk keluar sama, timingnya bagus, makanannya kayak gitu. Itu chef yang bagus. Dulu berarti ngadepin juga kan tekanan kayak gitu sih. Wah,
Ya 22 tahun sampai sekarang pun ngadepin tekanan, cuma beda tekanan. Iya. Ya coba boleh nggak ceritain dulu tekanannya itu kayak apa? Gimana cara lo ngadepinnya secara mentalnya ya, biar lo tetap bisa jadi maju terus karirnya gitu. Ya, dulu tuh waktu zaman pertama kali gue terjun tuh di Cool Kitchen ya. Di Cool Kitchen tuh ngurusin salad, persalatan kayak gitu-gitu semuanya, buah-buahan, salad, segala sesuatu yang makanan pembuka lah ya. Itu kalau yang namanya lu harus fokus di situ. Iya. Nggak bisa nggak lu ngelirik kiri kanan gitu. Pokoknya lu di Cool Kitchen ya Cool Kitchen-nya terus. Itu ya yang namanya long hours, terus namanya dibentak-bentak tuh udah jadi makanan sehari-hari. Iya, gimana lo ngadepin? Iya, yang ngadepinnya ya udah memang awal-awalnya sih anjir ini gua akan terus-terusan berada di posisi ini atau enggak sih gitu. Iya. Cuman gua mikir lagi ya ini yang gua ambil gitu kan. Iya. Dan gua harus stick on pemikiran gua dan resiko yang nanti bakalan gua ambil. Tapi kalau misalnya lu memang tetap di Cool Kitchen mulu terus nggak ngelirik kiri kanan nih, di dapur tuh kan ada banyak ya, ada Cool Kitchen, ada banyak lah bagian-bagiannya ya, ada pastry, bakery, Cool Kitchen, ada butcher, terus ada hot kitchen juga dibagi, ada grill, ada saute, ada sauce, ada kayak gitu-gitulah ya. Terus ada Chinese kitchennya kayak gitu, terus ada banquet. Itu kalau memang lu nggak willing buat ngebuka diri ya dilihat, wah gue di Cool Kitchen ya di Cool Kitchen aja terus. Lu luangin setelah pulang kerja, luangin 1 jam aja ke hot kitchen tuh. Bos boleh bantu-bantu nggak sambil nyuri-nyuri ilmu itu. Yang gue lakuin dulu kayak gitu. Iya benar ya, untuk lebih bisa berkembang tuh kita harus berani untuk buka diri. Iya betul. Orang capek banget ini. Pastilah. Lebih capek masaknya apa tekanannya? Udah masaknya capek, tekanan ya kan. Ya ampun dah dulu dah. Jadi ngadepinnya kita sadar diri aja lah. Iya, membuka diri dan sadar diri gitu ya. Ya emang kita harus ambil ini ya udah. Kan ada sikut-sikutan juga. Banyak. Dimanapun pasti ada sikut-sikutan. Tapi di chef itu kan pertemanannya mungkin di Indonesia tuh chef dulu nggak banyak ya. Iya. Dan sikut-sikutannya jelas gitu ya. Iya, sekarang mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi masih ada lah pastilah. Orang pintar nih kalah sama orang banyak bicara. Oh iya. Orang yang banyak bicara kalah sama orang yang punya muka dua. Tuh. Dunia kerja. Iya, dunia kerja udah gitu, udah di mana dah. Apa sih sikut-sikut yang kayak apa yang pernah lo alamin, chef? Biasanya sih lebih ke mau ngasih impression ke bos-bos lah, ke manajer-manajer kayak gitu aja, sama sih di kantor juga pasti gitu. Tapi lo sempet down nggak sih? Kenapa? Sempet ngerasain down juga nggak sih di dunia chef ini? Pernah? Alhamdulillah nggak pernah. Oh nggak pernah. Cuman paling capek aja ya kalau down secara mental nggak sih. Gila, keren, berarti emang dia kuat mental. Down secara mental nggak sih? Kalau pas pada saat capek, karena kan capek kan mempengaruhi semua ya. Kerja di dapur tuh ya otaknya keperes, tenaganya keperes, terus kalau capek sakit, terus itu berpengaruh sama palet kita ya kan, sama lidah perasaan kita, jadi gitu aja sih. Kan mungkin banyak juga yang pengen jadi chef terus di tengah jalan berhenti karena down itu tuh. Kan banyak mungkin ya yang banyak banget juga. Itu apa solusi dari seorang chef Theo gitu? Sebenarnya kalau dari gue sendiri, apakah tuh anak bener-bener ada, sekarang kita ngomongin passion. Iya. Passion tuh sebenarnya kalau gue passionnya di dapur nih, tukang masak nih, tapi nggak ngeresapin proses yang ada di dapur juga sih nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Bukan kerennya aja ya? Mungkin orang bilang sebagai keren-kerenan atau apa, itu hak mereka ya. Iya. Cuman mungkin kalau dia mungkin punya passion, tapi as a kerja sebagai tim mungkin enggak ya. Iya. Kalau mungkin dia harus mikirin bahwa kalau gue kerja sebagai tim, gue nggak bisa nih. Mungkin dia entrepreneur gitu kan. Kayak gitu-gitu sih. Mungkin gue jiwanya entrepreneur, tapi memang gue punya passion di dapur gitu ya. Jadi dia setidaknya dia ngerti dulu. Iya, betul. Iya, benar juga sih. Banyak sekarang soalnya kayak gitu yang nuwun sewu orang berada, terus
punya pendidikan bagus di dunia masak, sekolah di sekolah keren, terus masuk ke dapur nyemplung gitu kan. Karena apa yang dirasain di sekolah kita belajar dulu tuh sama di operasional langsung itu beda. Iya. Bukan sudah nyemplung, anjir, ternyata gini ya, nangis dan segala macam, ya harus balik lagi. Mungkin gue di entrepreneur, dia kerja sendiri, building tim sendiri, dan dia jadi bosnya tanpa meninggalkan bidang ini tanpa meninggalkan bidangnya gitu. Kalau dari Chef Theo nih kan buat ngebangun mood, makanan apa yang bisa ngebangun mood menurut seorang chef? Buat gue dilihat makanan yang segar itu contohnya kayak rujak ya seperti itulah, sesuatu yang kecut-kecut gitu loh, jeruk, kecut kelek. Sesuatu yang refreshing aja, yang nggak makteh gitu ya. Cuman kadang-kadang memang balik lagi sih, kepengennya gue hari itu apa gitu. Iya. Tiba-tiba kan gue pengen banget makanan sehat nih, kayak cuman salad-saladan aja, ya udah video salad. Gue pengen makanan yang kuah-kuah kental, bersantan, makanan Padang gitu sih. Jadi, santan, iya. kolesterol waduh bahaya nih. Tapi kontrol nggak sih kalau di chef itu, kontrol kalori gitu gitu nggak sih? Bukan ahli gizi soalnya. Enggak, maksudnya di setiap restoran dan kehidupan pribadi lu. Di setiap restoran karena kan pasti kalau di restoran makanannya enak, harus enak gitu. Kalau di ini? Kalau di rumah biasa aja. Mbak masak apa, gua makan. Bukan lah yang masak. Tapi biasanya cuman apapun ya, nasi putih, telur dadar, kecap, makan. Oke, makan. Oke. Iya, nggak terlalu banyak minta yang ABCD gua. Platingnya juga kayak di restoran. Mbak gua yang di rumah platingnya harus sama kayak gue. Oh iya. Iya. Enggak lah. Ya, platingnya harus begini. Kenapa kepikiran bisa bikin buku? Ini buku kedua ya informasinya. Ini buku kedua. Bikin buku, setiap orang punya legacy. Iya. Legacy itu setiap orang monggo terserah mau beda-beda. Kakak gua seorang guru. Oke. Banyak buku kayak gitu aja. Zaman kecil itu, wah kalau bikin buku seru ya. Iya. 2013 gua ngajar di Jogja di salah satu sekolah masak. Kepikiran di Sudil. Di Jogja banyak penerbit buku yang bagus-bagus. Iya. Dalam tanda kutip yang gue pikir dulu murah. Iya. Wah bisa nih, cuman pada saat itu tidak terkejar. Akhirnya gue pendem tuh. Gue pendem lama, 2000 sampai di Bali. Perjalanan waktu ya dari 2013 itu kan gue punya banyak bank menu ya di diri gue gitu. Oh, makanan Indonesia basic udah, makanan Western udah, cuman gue pengen bikin sesuatu yang beda nih. Kalau di toko buku, let's say toko buku A, B, C, masakan Indonesia itu aja. Bukan meremehkan atau apa. Tampilannya tuh bruk. Gue pengen memberi warna baru gitu loh. Bahwa masakan Indonesia itu bisa cantik, bisa dipelajari ilmunya dari tata cara kita mempresentasikan makanannya, sama yuk kita bareng-bareng memperjuangkan masakan Indonesia itu ya paling tidak lebih dikenal lagi gitu. Tidak mengurangi rasa hormat. Kadang-kadang orang bilang kan mengelevate masakan Indonesia. Enggak, ini cara pandang gue tentang masakan Indonesia. Secara tampilan harus karena beda. Kan tukang masak itu kan kalau menurut gue pribadi itu kayak seorang pelukis, kayak artis. Iya, itu dia. Artis, kita ngomongin arsitek, dia juga artis. Dia kan dia menuangkan ide-idenya, jadilah sebuah rumah yang bagus, jadilah sebuah rumah yang unik, estetik gitu. Nah, sama. Keseimbangan rasa dan plating itu yang ditampilkan di buku kan betul. Berarti lo harus punya emosi yang terkontrol banget jadi, untuk apalagi untuk tampilan yang manis kan. Jadi gitu. Satu buku ini tuh let's say kita ngomongin sebagai makanan ini ya. Makanan yang di depan ini adalah
yang jadi sampul buku ini sambal goreng udang pete kentang ya kayak gitu gitu istilahnya. Kalau yang di rumah itu yang ada di apa namanya nasi kuning, kendurian, yang ada di warung Tegal yang sambal goreng kentang biasa lah. Cuman kita kan berimajinasi lebih, kalau dikasih ini enak juga nih kalau dikasih, jadi kebebasan berekspresi di atas sebuah piring saji. Iya sih, tampilannya kayak western ya, tapi betul. Ternyata isinya ada petenya, ya, ada sambelnya, ya, betul. gitu. Gitu. Keren sih. Dari semua ini kan tebal nih. Ya. Termasuk ada dessertnya juga. Ya, ada dessertnya. Nah, ini apa ya? Menu yang punya memorable sendiri buat Chef Theo di sini. Di buku pertama sih sebenarnya Dila. Di buku pertama tuh gue dari zaman dulu suka banget sama lapis legit. Oke. Lapis legit itu sudah menjadi bagian keluarga Eyang sih sebenarnya. Jadi kalau pada saat apapun tuh pasti ada lapis legit. Nah, lapis legit itu dibawa sama Chef Degan ke Indonesian Week, yaitu salah satu Indonesian Week sama food promotion di Paris itu. Itu sih luar biasa sih. Jadi dari proses pembuatannya yang rempong, kan layering itu, warnanya banyak kan. Oh iya, dan itu gua nggak bisa ngomong spesies apa itu the best lah. Tapi untuk rasanya masuk kan pasti. Rasanya masuk karena masih dessert gitu. Iya, masih dessert. Dessert. Gimana kalau makanan Indonesia masuk nggak di orang-orang sana? Nah, waktu gue jadi salah satu timnya Chef Deganto, ada dua dua sudut yang berbeda nih. Kok sudut yang berbeda? Jadi cooking class tuh ada dua acara apa ya. Ada cooking class dan ada gala dinnernya. Pada saat cooking class kita ngajarin yang benar-benar otentik. Jadi dijelasin deh sama Chef Degan sama kita. Ini lo bawa makanan ini harusnya pedas. Lu cobain yang pedas, yang aslinya kayak gini. Nah, kan nggak semua orang Eropa tuh perutnya tuh sama spicesnya Indonesia kan kuat ya. Nah, tapi kita jelasin aja. Ini lo aslinya kayak gini. Ini lo kalau pete rasanya kayak gini. Hati-hati lo kalau lo makan pete, jangan kaget ketika lo pagi hari itu ada aroma yang menyegarkan ya kan. Itu jelasin, Chef Degan jelasin waktu itu. Tapi di mulut mereka masuk. Di mulut mereka masuk. Karena mencoba masih mencoba. Betul. Bukan menu sehari-hari. Ya, nah itu yang ikut cooking class itu kan nggak semua yang ada di gala dinner ikut cooking class. Iya. Pada saat gala dinner kita turunin tone spicesnya kita turunin. Iya. Ini sebenarnya banyak di buku ini banyak banget yang bisa kita pelajarin nih makan. Sekarang lebih ke Indonesian food ya. Yang tampilannya internasional gitu kan. Nah, nanti akan kita giveaway dari Chef Theo. Kita ada giveaway dari Chef Theo. Ada 3 buku, tapi harus ada syaratnya. Apa itu dia? Coba sebutin makanan yang signature-nya Chef Theo tadi. Ya, betul. Harus tonton dari awal. Betul. Gitu. Satu signature makanan saya. Ayo harus nonton. Iya, 1 apa 3? 1 aja lah ya. Tadi beberapa kan? Tadi ada beberapa, sebutin 3 orang yang ini yang pemenangnya akan dapat ini. Ini buku. Yang buku pertama tuh pakai bahasa Indonesia toh. Terus kemudian teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman bule dan segala macam, teman-teman di Bali yang bule juga. Kenapa sih nggak lo bikin bilingual supaya kita orang luar juga at least mempelajari lah. That's a good idea. Yang buku kedua bilingual. Berarti ini jembatan juga untuk orang-orang luar negeri bisa tahu menu-menu yang banyak. Sebenarnya Indonesia itu kan banyak banget ya, banyak banget menu-menunya dari Sumatera, Jawa, kan. Betul. Gitu. Oke, Chef. Yes. 1 quote yang lo pegang sampai lo bisa menjadi seorang chef hebat, konsultan, penulis buku juga. Apa ya? Moto hidup lo lah, moto hidup. Lebih ke konsistensi sih sebenarnya. Konsisten. Ya kadang-kadang konsisten tuh susah ya. Kalau konsisten tuh
sama berani membuka diri. Iya. Berani membuka diri, I mean like apapun yang Gusti Allah berikan ke kita di tubuh kita tuh ada banyak ability sebenarnya kan. Kita belajar, bisa belajar apa aja, open aja. Kalau emang lu di dunia dapur, tidak menutup kemungkinan kita membuka diri untuk bidang yang lain gitu. Itulah kenapa membuka diri itu penting juga sih. Betul. Sama attitude. Iya, attitude penting. Attitude penting. Iya, membuka diri, attitude, konsisten itu kunci banget juga untuk sebuah karir yang bisa konsisten juga naiknya gitu kan gitu. Oke, Chef. Ngobrol-ngobrol sama Chef Theo banyak informasi juga yang banyak kita nggak tahu kan tentang dunia belakang kitchen gitu. Tapi ada film tentang chef yang ini nggak? Satu film chef yang lo suka? Apa ya? Kemarin apa sih gue nonton? Sebenarnya itu film thriller sih yang tonton kemarin juga apa? The Menu apa sih? The Menu. Di sini benar kan? Iya, bukan itu sebenarnya ya itu secelumit, sekelibat, secuil ya. Apa bahasanya? Tentang dunia tukang masak sih. Dunia tukang masak. Kang masak gitu. Ada sih chef yang idealis kayaknya yang dari chef. Wah, ada seorang tukang masak yang idealis tuh banyak banget. Nah, iya. Itu banyak banget. Oh iya. Ya, let's say ngomong musisi juga idealis ya. Iya, ada. Dia nggak mau nih tukang masak sama semua bidang tuh idealis kan. Cuman kan kadang-kadang apa ya? Seidealis apa sih lu bisa bertahan untuk dunia F&B yang sekarang semakin berkembang ya kan? Lu gitu-gitu aja juga. Dengan masakan Japanese masuk, Korea masuk gitu kan. Kita membuka diri dah itu dah. Itu tadi intinya buka diri tadi sih sebenarnya. Kalau ngomong idealis juga saya idealis, cuman harus pada kita akhirnya kerja sama orang banyak soalnya. Pada akhirnya kita harus realistis. Betul. Pada akhirnya kita harus realistis, sudah itu aja sih. Iya, benar. Oke lah, Chef Theo. Terima kasih banyak. Sami-sami. Kalian yang ini jangan lupa yang nggak menang nih carinya di toko buku Gramedia terdekat di kota Anda. Kalau nggak ada bisa pesan di Instagramnya Chef Theo. Di gue udah habis deh. Oh, iya. Di ini kali ya di marketplace kali. Iya, marketplace. Oke lah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah diundang ke mari kita ngobrol-ngobrol. Ide Garasi. Memang nanti ide yang berada di Garasi. Nanti masakin ya. Oh, ayo kita masak di Ide Garasi. Iya, masak di Ide Garasi. Oke, Chef. Terima kasih banyak, Gila. Semoga makin sukses. Amin ya rabbal alamin. Makin banyak yang konsultan. Ini orang yang punya restoran boleh nih, konsultan ke dia nih. Ya, terima kasih banyak. Sukses juga buat Ide Garasi. Amin, sehat-sehat. Bisa membawa informasi sebanyak-banyaknya buat para penonton. Amin. Terima kasih. Nah, selamat ini ya mencoba di menu-menu ini ya. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum.